Pagi itu, saat bel pintu apartemenku berbunyi nyaring, aku tak pernah membayangkan bahwa seorang teknisi internet biasa akan membongkar seluruh rahasia hatiku. Tapi ketika Rian berdiri di depanku dengan seragam biru perusahaan dan senyum ramahnya, degup jantungku berubah menjadi sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya terhadap seorang pria. "Ada pesanan pemasangan fiber optik ya, Pak Andi?" tanya dia sambil menunjuk kertas kerja di tangannya. Aku mengangguk cepat, mencoba tersenyum biasa saja padahal telapak tanganku terasa dingin dan lengket. Apartemen kecilku di kawasan Sudirman, Jakarta, memang sudah lama butuh koneksi yang lebih cepat karena pekerjaanku sebagai desainer grafis yang hampir selalu dilakukan dari rumah. Tapi hari ini semuanya terasa aneh. Rian masuk dengan langkah ringan, membawa tas alat berat, dan langsung memeriksa stop kontak di ruang tamu. "Cuaca Jakarta panas sekali ya, Pak. Macetnya juga gila," katanya sambil tertawa kecil sambil mulai membongkar kabel. Aku berdiri di sudut ruangan, pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi mataku tak bisa lepas dari gerakannya. Otot lengannya yang terlihat di balik lengan seragam pendek, rambut hitamnya yang sedikit acak-acakan karena helm motor, dan suaranya yang hangat seperti orang Surabaya asli. Kami mulai mengobrol ringan saat dia memasang router baru. "Saya Rian, baru pindah dari Surabaya bulan lalu. Kerja di sini sudah 2 minggu. Bapak kerja apa?" Aku jawab singkat tentang desain, tapi entah kenapa ceritaku mengalir lebih panjang. Aku cerita soal deadline proyek logo untuk klien besar, soal betapa aku suka kerja sendirian di rumah karena tidak suka keramaian kantor. Rian mendengarkan sambil mengukur kabel, sesekali mengangguk dan memberi komentar lucu tentang betapa dia juga suka gambar dulu waktu kuliah teknik. "Wah, mirip saya dulu, Pak. Tapi ya sudahlah, sekarang jadi teknisi aja. Gaji stabil, bisa keliling kota." 1 jam berlalu begitu cepat. Internet sudah hidup, kecepatan 100 Mbps seperti yang dijanjikan. Rian berdiri, membersihkan tangan dengan lap kecil, lalu menyerahkan kartu nama. "Kalau ada masalah sinyal atau apapun, langsung telepon saya ya, Pak Andi. Nomor pribadi di situ." Saat dia berjalan ke pintu, aku merasa ada yang tertinggal di dada. Aku menutup pintu pelan, lalu bersandar di dinding. Malam harinya aku tak bisa tidur. Laptop terbuka, tapi bukan untuk kerja. Aku buka Instagram, ketik nama Rian dan menemukan akunnya. Foto dia tersenyum di pantai Parangtritis, foto dia dengan teman-teman pria, semuanya terlihat biasa saja. Tapi kenapa hatiku berdegup kencang? Selama 28 tahun hidup, aku selalu mengikuti jalur yang orang tua inginkan. Kuliah, kerja, nanti nikah dengan perempuan. Ibu sering telepon dari Bandung, "Andi, kapan bawa calon ke rumah? Tante Siti punya anak gadis cantik loh." Aku selalu jawab, "Belum siap, Bu." Tapi malam ini, untuk pertama kali, aku bertanya pada cermin di kamar mandi. Apa aku gay? Pertanyaan itu terasa seperti petir kecil yang menyambar pelan. Aku gelengkan kepala, matikan lampu, tapi gambar senyum Rian tetap ada di pikiran. Besok pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk. Mungkin ini hanya karena kesepian kerja dari rumah. Mungkin besok hilang. Tapi saat aku cek email, ada pesan dari Rian, "Pak Andi, sinyalnya sudah stabil belum? Kalau ada kendala, saya bisa datang lagi besok." Aku balas cepat, "Stabil, terima kasih." Tapi jari-jariku berhenti di layar. Aku tambahkan, "Kalau ada waktu, mungkin bisa ngobrol soal upgrade paket." Aku kirim tanpa berpikir 2 kali.
Apa yang sedang aku lakukan? 2 hari kemudian Rian datang lagi atas permintaanku. Kali ini bukan untuk perbaikan, tapi aku pura-pura ada masalah kecil dengan Wi di kamar. Dia datang sore hari setelah shift, masih pakai seragam yang sama tapi kelihatan lebih santai. "Maya Pak, saya langsung dari lapangan," katanya sambil masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu, minum kopi yang aku buat. Obrolan mengalir lebih dalam. Rian cerita tentang keluarganya di Surabaya, ibunya yang jualan soto, ayahnya yang sudah pensiun sebagai guru. "Saya anak tunggal jadi harus kuat sendiri di Jakarta," katanya sambil tersenyum miris. Aku merasa nyaman berbagi. Aku cerita tentang orang tuaku yang tinggal di Bandung, tentang tekanan halus mereka agar aku segera menikah. "Kadang capek juga ya, Pak, hidup sesuai harapan orang lain," kataku pelan. Rian mengangguk pelan, matanya menatapku lama. "Saya ngerti. Kadang kita harus berani pilih jalan sendiri, meski dunia bilang salah." Kata-katanya seperti angin segar. Malam itu kami ngobrol sampai larut. Dia cerita soal hobi main gitar, aku tunjukkan beberapa desainku di laptop. Saat dia pergi, aku merasa ada ikatan kecil yang terbentuk. Selama seminggu berikutnya, kami bertukar pesan hampir setiap hari. Bukan soal internet lagi, tapi soal makanan enak di Jakarta, film yang baru tayang, bahkan soal mimpi-mimpi kecil. Aku mulai sadar bahwa perasaan ini bukan sekadar kesepian. Setiap kali nama Rian muncul di layar ponsel, pipiku memanas. Aku mulai menghindari panggilan ibu karena takut ditanya soal perempuan. Suatu malam, aku bertemu teman lama, Bima, di cafe dekat apartemen. Bima Straig sudah menikah, tapi dia sahabat sejak kuliah. "Lo kelihatan beda akhir-akhir ini, Di. Ada apa?" tanyanya. Aku hampir cerita, tapi ku tahan. "Cuma capek kerja aja." Tapi dalam hati aku tahu aku sedang jatuh cinta pada Rian. Dan itu membuatku takut setengah mati. Indonesia bukan tempat mudah untuk hal seperti ini. Keluarga, tetangga, agama, semuanya seolah menatap curiga. Tapi setiap kali Rian ajak ketemu untuk cek sinyal yang sebenarnya sudah bagus, aku selalu setuju. Suatu sore kami jalan-jalan di taman dekat apartemen. Rian pakai kaos biasa, celana jeans, kelihatan lebih muda dari 20 genep tahunnya. Kami duduk di bangku makan gorengan. "Andi, lo orang baik. Senang kenal lo," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, dan untuk sesaat dunia seolah berhenti. Aku ingin bilang sesuatu, tapi lidahku keluh. Malam itu di rumah, aku menangis sendirian. Aku takut kehilangan segalanya jika terus begini. Tapi aku juga takut kehilangan perasaan ini. Rian mengirim pesan, "Besok saya libur. Mau ikut nonton film? Ada film Indonesia bagus." Aku balas, "Mau." Dan begitulah, pertemanan kami mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski aku masih berusaha menyangkalnya. Bulan berikutnya hubungan kami semakin dekat. Kami sudah bertemu hampir setiap akhir pekan. Rian ajak aku ke pasar malam di Blok M, makan sate, naik ojek online keliling kota malam hari. Dia cerita tentang masa kecilnya yang susah, tentang bagaimana dia harus pindah ke Jakarta untuk cari penghidupan lebih baik. Aku cerita tentang tekanan keluarga yang semakin berat. Ibu telepon hampir setiap minggu, "Andi, Tante Siti sudah siapin gadisnya. Namanya Rina, cantik, kerja di bank." Aku selalu jawab, "Nanti dulu, Bu." Tapi dalam hati aku merasa semakin terjepit.
Suatu malam setelah makan malam bersama Rian, aku pulang dan langsung menelepon Bima. Bim, gue ada yang mau cerita. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Bima dengar ceritaku tentang Rian dengan tenang. Lo suka dia ya? Gue dukung lo, Di. Tapi hati-hati, Jakarta ini masih susah. Kata-kata Bima memberi aku sedikit keberanian. Tapi krisis batin semakin kuat. Aku mulai menghindari cermin karena takut melihat diriku sendiri. Di masjid dekat apartemen aku sholat lebih sering, berdoa agar perasaan ini hilang. Tapi setiap kali Rian kirim foto dirinya sedang kerja, senyumnya membuat semua doa itu lenyap. Suatu hari orang tuaku datang ke Jakarta tiba-tiba. Kami kangen, sekalian mau lihat apartemenmu, kata ayah di telepon. Mereka datang Sabtu pagi. Ibu langsung sibuk di dapur, ayah duduk di sofa sambil tanya soal kerja. Kapan bawa pacar pulang, ditanya ibu sambil menyajikan nasi goreng. Aku tersenyum kaku. Malam itu saat mereka tidur di kamar tamu, aku duduk di balkon sendirian, merokok untuk pertama kali dalam hidup. Rian telepon. Andi, lo kenapa? Suaramu aneh. Aku hampir cerita, tapi ku tahan. Cuma capek. Pertemuan dengan Rian keesokan harinya terasa berbeda. Kami nonton film di bioskop, tangan kami hampir bersentuhan di sandaran kursi. Saat lampu menyala, Rian menatapku lama. Andi, gue suka sama lo. Lebih dari teman. Kata-katanya seperti bom yang meledak pelan di dadaku. Aku diam, air mata hampir jatuh. Rian, gue belum siap. Malam itu aku pulang dengan hati berantakan. Keluarga di rumah, ibu masih bicara soal Rina. Aku merasa seperti sedang terbelah dua. Di satu sisi ada Rian yang membuatku merasa hidup, di sisi lain ada dunia yang menuntut aku menjadi normal. Aku mulai menjauh dari Rian selama seminggu, tapi setiap malam pesannya datang, Andi, lo baik-baik aja kan? Aku tak tahu harus jawab apa. Ketegangan semakin tinggi. Aku akhirnya bertemu Rian lagi di sebuah warung kopi dekat kantornya. Kenapa lo menghindar? Tanyanya langsung. Aku cerita tentang orang tua, tentang tekanan, tentang ketakutanku. Rian mendengarkan tanpa memotong. Gue ngerti, Di. Gue juga pernah gitu. Keluarga gue di Surabaya masih belum tahu. Tapi gue capek sembunyi. Kami berjalan di trotoar malam hari, tangan kami bersentuhan sesekali. Untuk pertama kali aku merasa tidak sendiri. Tapi 2 hari kemudian aku melihat sesuatu yang membuat dunia runtuh. Aku lewat dekat kantor Rian dan kulihat dia sedang berpelukan erat dengan seorang pria lain di depan gedung. Pria itu tinggi, tersenyum, tangan Rian di bahunya. Aku langsung pulang, hati seperti ditusuk. Dia bohong, gumamku sendiri. Malam itu aku blok nomor Rian, hapus semua chat. Aku merasa dikhianati meski kami belum resmi apa-apa. Bima datang ke apartemen saat aku cerita. Mungkin itu teman biasa, Di. Jangan langsung jude. Tapi aku tak percaya. Aku tenggelam dalam kerja, tidur larut, makan sedikit. Ibu telepon lagi, kali ini dengan nada marah. Andi, Rina sudah nunggu lo. Jangan bikin malu keluarga. Aku menangis di kamar mandi setelah telepon itu. Rian mencoba hubungi lewat nomor baru, pesan panjang, Andi, yang lo lihat itu adik gue yang baru datang dari Surabaya. Gue enggak bohong sama lo. Aku baca berulang kali, tapi luka sudah terlanjur dalam. Suatu malam aku mabuk sendirian di apartemen pertama kali dalam hidup.
Aku telepon Rian dengan suara parau. Kenapa lo muncul di hidup gue? Rian datang 1 jam kemudian meski sudah malam. Dia duduk di lantai depan pintu menunggu aku buka. Saat aku buka, dia peluk aku pelan. Gue nggak akan ninggalin lo, Di. Kita hadapi bareng. Air mataku jatuh di bahunya. Malam itu kami bicara sampai subuh. Pengertiannya membuatku sadar bahwa aku sudah terlalu dalam. Konfrontasi besar terjadi saat orang tuaku datang lagi ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka ingin memperkenalkan Rina secara langsung. Aku panik tapi tak bisa tolak. Rina datang sore hari, cantik, sopan tapi hatiku kosong. Saat kami makan malam bersama, ibu bertanya, "Andi, kamu kok kelihatan kurus? Ada masalah?" Aku tak tahan lagi. "Bu, ayah, gue ada yang harus bilang." Suasana langsung tegang. Aku cerita pelan tentang Rian, tentang perasaanku. Ayah berdiri, wajahnya merah. "Kamu gila. Ini dosa besar." Ibu menangis. Rina pulang dengan sopan, tapi matanya penuh kecewaan. Malam itu apartemen seperti kuburan. Ayah bilang, "Kamu harus ke psikolog. Ini bisa diubah." Aku tak tidur semalaman. Pagi harinya Rian datang setelah aku telepon. Kami duduk berhadapan. "Gue siap hadapi keluarga lo, Di. Tapi lo harus kuat." Kami pergi ke Bandung akhir pekan itu. Konfrontasi dengan orang tua berlangsung berjam-jam. Ayah marah besar, ibu diam menangis. Tapi Rian bicara dengan tenang, hormat. "Saya sayang Andi, Pak. Saya nggak akan sakitin dia." Ayah akhirnya diam, meski belum terima. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Tapi di Jakarta, gosip mulai menyebar di lingkungan. Tetangga mulai bisik-bisik. Di tempat kerja Relance, satu klien membatalkan proyek setelah dengar rumor. Aku kehilangan teman lama yang tak bisa terima. Rian juga menghadapi tekanan di kantornya. Tapi setiap malam dia datang peluk aku, bilang kita kuat. Pengorbanan kami mulai terasa nyata. Rian hampir ditawari promosi ke luar kota, tapi dia tolak demi aku. "Gue pilih lo," katanya sederhana. 6 bulan kemudian, hidup kami mulai tenang. Aku belajar menerima diri sendiri. Aku buka studio desain kecil di apartemen. Rian tetap jadi teknisi tapi sekarang punya waktu lebih untuk kami. Kami pindah ke apartemen lebih besar di pinggiran Jakarta, tempat yang lebih priat. Bima masih teman setia, bahkan orang tuaku mulai perlahan bicara lagi lewat telepon, meski masih kaku. Aku dan Rian duduk di balkon suatu malam, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. "Terima kasih udah datang pasang internet waktu itu," kataku sambil tertawa kecil. Rian peluk bahuku. "Dan terima kasih udah ingin gue hubungkan hati lo. Kami sudah belajar bahwa cinta ini bukan pilihan mudah, tapi itu membuat kami tumbuh." Aku tak lagi sembunyi di depan cermin. Aku bangga jadi diri sendiri. Perjalanan kami masih panjang, tapi kami sudah punya satu sama lain. Di tengah Jakarta yang sibuk, dua pria Indonesia biasa ini memilih hidup dengan jujur. Dan itu sudah cukup. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis selalu membawa penderitaan dan tidak pernah bisa bahagia di masyarakat Indonesia, atau justru kebahagiaan sejati datang ketika kita berani memilih untuk menjadi diri sendiri? Benar atau salah?